Kalau dari saya sendiri, bagaimana sebisa mungkin saya memaksa mahasiswa saya untuk praktek. Nah, karena kenapa bisnis itu tidak bisa hanya sampai di prototipe, Mas. Dan satu lagi, habiskan jatah kegagalan kalian ketika masih muda. Halo Digis, kembali lagi di podcast Digitalks. Kali ini bersama saya Zaki, dan kali ini kita akan membahas topik bisnis Gen Z. Nah, bisa bertahankah atau cuma ngikutin tren doang? Nah, pada podcast kali ini kita ditemani narasumber yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan narasumber kita. Mungkin bisa kenalan diri dulu, Bu, teman-teman. Oke Mas Zaki, terima kasih teman-teman Digis juga. Salam kenal semuanya, saya Masyito Anissa. Saya salah satu dosen di Prodi Bisnis Digital Universitas Islam Indonesia. Dan saya menyelesaikan pendidikan terakhir saya di Master in Innovation and Entrepreneurship University of Warwick, United Kingdom. Selain menjadi seorang dosen, saya kebetulan juga seorang praktisi di sebuah startup yang bernama Studev. Particularly ini adalah sebuah edtech startup yang bergerak di bidang learning English seperti itu, Mas Zaki. Oke, terima kasih buat atas perkenalan. Nah, mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang ringan dulu ya teman-teman. Nah, kalau Ibu dulu kuliah di era Gen Z nih, kira-kira usaha atau bisnis apa yang akan Ibu jalani? Oke, menarik ya. Kalau kira-kira saya kuliah, berarti kan kalau saya kuliah di zaman sekarang gitu ya Mas ya. Menarik sekali karena landscape bisnisnya sudah berubah, semuanya bertransformasi secara digital ya. Lalu ada banyak sekali ya teman-teman kesempatan-kesempatan, opportunity yang bisa kita explore. Saya bisa kuliah di zaman ini dan menjadi seorang mahasiswa yang Gen Z gitu ya. Saya akan memilih sebuah bisnis pastinya di startup yang berhubungan dengan jasa ataupun produk-produk digital karena ini hype banget ya, dan memang kita perlu untuk banyak membantu pergerakan bisnis-bisnis saat ini. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Nah, mungkin Ibu pernah punya pengalaman gak sih semasa kuliah, apakah pernah menjalani bisnis dan apakah pernah mendapatkan atau bertemu dengan kegagalan? Mungkin bisa diceritakan di sini, Bu. Oke, kegagalan itu temennya entrepreneur ya Mas ya? Iya, pasti. Oke, jadi gini, kalau flashback S1 tidak sebut tahun, nanti ketahuan tuanya ya. Jadi kalau S1 dulu saya coba-coba gitu ya, ikut kebetulan orang tua saya ada bisnis batik gitu ya. Jadi saya mencoba berjualan ya, hal-hal seperti batik yang saat itu sedang tren fashionnya, baju-baju ya, baju fashion seperti itu. Tapi waktu itu mungkin karena saya tidak benar-benar mendalami, saya juga kurang memahami ya ilmu terkait dengan marketing. Jadi saya kira dengan hanya upload produk di Instagram saja itu sudah langsung bisa dapat ada yang mau beli. Tapi kan ternyata tidak seperti itu ya. Marketing itu ada dari creating awareness, habis itu interest, habis itu conversion, itu kan panjang ya funnelnya. Jadi saya waktu itu merasa udah upload di Instagram kok nggak ada yang beli ya. Nah saya lalu udah mutung kita sebut apa ya sekarang, udah kayak kesel gitu ya, terus nggak mau lanjut lagi saat itu. Ya udah gagal bisnisnya waktu itu. Ya, jadi situ saya setelah itu kan masih masa kuliah ya. Setelahnya kan saya kerja, akhirnya saya tahu ya saya bangun bisnis yang lain dengan saya berkenalan dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan dikasih tahu lah. Saya belajar teknik marketing itu tidak hanya upload saja gitu. Ada banyak cara-cara lainnya yang membuat kita harus mengoptimasikan marketing secara digital itu seperti apa. Itu salah satu contohnya, Mas. Oke. Apakah bisnis yang dijalani saat itu langsung ditinggal aja atau mungkin udah mencoba beberapa solusi gitu, Bu? Kalau mencoba beberapa solusi saat itu karena naif ya seorang mahasiswa. Yeah. Jadi idealisme. Saya jualan, udah upload banyak banget gitu ya. Tapi karena nggak ada yang beli, habis itu ya mungkin saat itu pengetahuannya juga masih sebatas itu gitu ya. Saya kesal, ya udah nggak usah lanjut gitu. Akhirnya beralih gitu Mas, beralih ke bisnis yang lainnya gitu.
Saat itu seperti itu ya. Walaupun sekarang ketika saya bisa tahu gitu ya, dulu kalau saya mau sabar sedikit dan saya mau mencari solusi yang lain, mungkin masih bisa dilanjutkan. Tapi karena waktu itu kayak sudah kesel ya, dan kayak mentok karena nggak tahu ilmunya gitu. Oke. Nah, terus gimana sih pandangan Ibu terkait bisnis Gen Z saat ini, Bu? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, landscape-nya sangat berubah dengan ketika saya kuliah S1 dulu mungkin ya. Saat ini bahkan sekedar ya teman-teman membuat aset gambar digital di Canva aja udah bisa jadi bisnis kan ya. Kalian punya keterampilan, lalu kalian post keterampilan kalian, skill kalian, misalnya kalian pinter desain, kalian bisa buat sebagai bisnis freelancer, desain poster, desain logo, desain brand seperti itu. Kalian punya kemampuan untuk MC, kalian jadi punya manajemen MC misalnya. Ada banyak hal ya. Saat ini digitalisasi itu membuka lebih banyak peluang untuk terkoneksi, membuka lebih banyak peluang untuk munculnya opportunity atau kesempatan mengembangkan bisnis. Kita dulu nggak pernah tahu ya teman-teman, kalau ternyata misal dulu kita nggak pernah kebayang kalau di zaman saya itu ya udah yang namanya les itu ya kita datang ke tempat les, ke Ganesha Operation, ke Primagama seperti itu. Tapi sekarang ya ada Ruang Guru sebagai salah satu pioneer dari online course ya, semuanya bisa belajar bahkan dari HP-nya, tidak perlu keluar, tidak perlu datang ke tempat les ya. Itu sesimpel itu. Jadi ada banyak ya teman-teman opportunity yang terbuka dengan digitalisasi ini. Oke, menarik. Nah, kalau melihat kondisi sekarang dengan jawaban Ibu tadi, dengan di era sekarang mungkin banyak peluang yang bisa dimanfaatkan kan. Nah, menurut Ibu kalau membangun bisnis saat ini ya, itu cenderung bikin kita cepat sukses atau malah membuat kita stres gitu. Nah, kalau misalnya membuat stres, kira-kira apa sih yang terkadang membuat kita stres gitu, Bu? Oke, itu dua sisi mata uang ya, Mas ya. Jadi semuanya tergantung bagaimana kita akhirnya memanage. Kalau kita melihat kesempatan dengan adanya digitalisasi ya. Sekarang kalau dulu ya misalnya kita mau jualan ya kita harus punya toko, kita harus punya produk, kita harus punya stok yang banyak. Kan saat ini enggak, sesimpel kita menjadi dropshipper atau reseller seperti itu sudah bisa jualan. Kita nggak perlu buka warung, kita bisa buka cloud kitchen. Nah, banyak sebenarnya kemudahan yang diberikan berdasarkan dengan adanya akses digital ini. Kita tidak perlu punya toko, kita hanya bisa membuka website saja, kita jualan produk-produk digital aja, itu juga sudah bisa menghasilkan uang, generating revenue sesimpel itu. Tapi di sisi lain, terutama jika saya tarik ya dengan fenomena saat ini ya, bikin stresnya itu lebih kepada terlalu banyaknya ya informasi yang masuk. Mungkin teman-teman buka Instagram ya, ada pebisnis A bilang A, pebisnis B bilang B, yang mungkin kadang itu berseberangan. Nah, nanti kan kalian sebagai seorang pebisnis awal akan bingung, akan dilema, ikutin A atau ikutin B. Nah, kalau kalian sendiri tidak pintar memfilter gitu ya, tidak pintar memfilter dan berpikir secara logis, kalian akan, gimana sih kok katanya bisnis tuh kayak gini, tapi ternyata kata entrepreneur yang itu bilangnya seperti ini. Nah, itu kadang bikin bingung juga ya. Nah, di sisi lain ada hal-hal ketika kalian melihat temennya udah sukses dikit, overthinking, terus mikir, kok aku belum sesukses dia ya. Nah, terus habis itu lihat temennya udah pamer, ini nih hasil bisnis aku udah buka 2 cabang. Nah, padahal kan yang dipamerkan di sosial media itu pasti yang bagus-bagusnya aja dong. Nah, kita nggak lihat. Nah, dia sampai harus banting tulang, dia harus lembur bermalam-malam hanya untuk mensukseskan deal bisnisnya misalnya. Nah, ini hal yang kadang kita nggak kontrol seperti itu, Mas. Jadi tambah stres atau bisa memudahkan, itu semuanya kontrolnya ada di kita sendiri. Kita yang memfilter. Oke. Selanjutnya nih, Bu. Berhubung Ibu juga sebagai dosen ya, mungkin bagaimana sih peran perguruan tinggi, khususnya dosen, dan juga kurikulum dalam membantu mahasiswa untuk membuat bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Oke, jadi kalau kita berbicara ya dosen, kurikulum, university, ini kita bicara tentang sistem ya Mas ya, sebuah sistem yang harus holistik
ya. Kalau untuk sebagai dosen ya pastinya apalagi saya mengajar mata kuliah yang terkait dengan bisnis. Saya memberikan kalau dari saya sendiri bagaimana sebisa mungkin saya memaksa mahasiswa saya untuk praktek. Nah, karena kenapa bisnis itu tidak bisa hanya sampai di prototipe, Mas. Bisnis itu tidak bisa sampai cuman di bisnis plan aja, berhenti. Kalian nggak akan praktek. Sedangkan mungkin ya kalian bisa, oh Bu, saya punya ide untuk bisnis ini keren, bagus ya, sophisticated, tech related banget gitu ya, dengan integrated ke AI dan sebagainya. Tapi kalian kalau belum melaksanakannya, belum terjun ke lapangan, itu kalian belum benar-benar tahu apakah itu nantinya akan sesuai dengan keinginan pasar, akan bisa sampai ke product market fit atau tidak. Nah, jadi saya memang selalu sering minta mahasiswa saya untuk praktek, karena dengan praktek itulah mereka yang tadinya ya punya angan-angan besar ya bisa ditampar oleh keadaan dan tahu in the ground seorang entrepreneur itu seperti apa sih tough-nya, seperti apa sih perjuangannya, seperti itu. Di sisi lain ya, dosen ini kan pelaku, nanti ada payung kurikulum. Nah, kurikulum ini juga harus membuat mengintegrasikan ya Mas ya. Jadi satu mata kuliah bisa terintegrasi dengan mata kuliah lain, yang satu dengan yang lainnya itu saling strengthen, memperkuat ya, memperkuat satu sama lain. Jadi misal mata kuliah A lanjutan ke mata kuliah B sebagai lanjutan dari mata kuliah A menyempurnakan. Kalau sebelumnya masih materi saja, di mata kuliah B lagi praktek, di mata kuliah C lanjutannya, seperti itu. Nah, dan pastinya terkait dengan kurikulum ya Mas ya, itu juga harus diimplementasikan dalam, ada yang mungkin disesuaikan bahwa ini teoritis, ada yang project based learning, ada yang product based learning dan sebagainya. Nah, kita bicara lagi ke struktur yang lebih tinggi lagi, yaitu universitas secara umum. Saat ini saya bersyukur ya, program bisnis digital ini di kurikulumnya sudah banyak mengintegrasikan tadi ya Mas, project based learning, lalu muatan-muatan yang memang terkait dengan bisnis acumen dan juga praktikalnya seperti apa. Nah, di sisi lain universitas itu bisa mendukung ya dengan adanya biasanya ada inkubator bisnis di universitas masing-masing. Kalau mungkin di UI kita punya IBISMA ya, inkubator bisnis bersama. Nah, IBISMA ini kan sebenarnya menaungi juga inkubator feeding yang ada di masing-masing prodi. Soalnya beberapa prodi memang support untuk hal-hal terkait dengan entrepreneurship dan kewirausahaan seperti itu. Nah, jadi misal di di prodi bisnis digital, salah satunya tadi ya saya tambahkan ada tugas akhir yang memang rancang bangun bisnis. Nah, di sini di nurture ya, talent-talentnya diajari benar-benar, di training, capacity buildingnya ditingkatkan untuk bisa mengetahui bagaimana sih mendirikan bisnis yang benar. Ketika mereka sudah seednya ini ya, tunas-tunasnya ini tumbuh, nanti mereka sudah cukup mature, bisa dilanjutkan ya ke IBISMA, diserah terimakan. Nanti di IBISMA mereka akan dibantu untuk pendanaan misalnya, untuk connect ke network-network yang lain misalnya, untuk ikut lomba atau grant lain misalnya. Seperti itu Mas. Oke Bu, berarti kurikulum dosen maupun universitas ini hadir sebagai fasilitator gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa gitu. Betul, kami memfasilitasi, tapi balik ya Mas ya, itu kembali kepada yang difasilitasi, ya, apakah dia mau berjuang atau tidak. Benar Bu. Nah, kalau melihat pengalaman Ibu nih, seberapa besar sih presentasi mahasiswa atau Gen Z dalam sukses dalam bisnis gitu Bu di saat ini? Kalau secara data, saya tidak bisa secara eksak ya menyebutkan, karena saya belum menemukan data yang valid tentang ini. Tapi sejauh yang saya lihat ya, Gen Z ini unik ya, karena mereka sudah cukup terpapar dengan digitalisasi, inovasi baru itu banyak banget, dan mereka banyak yang bisa riding the wave. Mereka tahu bagaimana cara memanfaatkannya, mereka tahu bagaimana mengkomersialisasikannya. Banyak ya, saya lihat startup founder yang dari Gen Z came up dengan idea yang bagus ya, dengan solusi yang bagus. Cuman satu titip saya adalah lebih kepada ability ya untuk bisnis itu harus diiringi dengan manner ya, dengan hal-hal seperti integritas ya. Jangan sampai karena mereka punya kekuatan, mereka punya ability, punya skill, itu tidak diiringi dengan manner yang bagus tadi. Karena integritas, kejujuran, manner yang bagus itu juga
tidak bisa dipungkiri itu adalah salah satu yang membuat bisnisnya sukses juga. Dan satu lagi teguh ya Mas ya, kuat dan bersabar. Nah saya lihat banyak yang akhirnya Gen Z yang sukses itu adalah mereka yang memang kalau dalam bahasa Jawa itu wani perih. Mereka mau berjuang ya, mau berdarah-darah dong. Nggak cuma mau fancy-fancy aja sebagai CEO lah, sebagai startup founder, tidak hanya seperti itu. Oke Bu, berarti mungkin kebanyakan Gen Z saat ini tuh banyak melakukan kesalahan ya Bu. Mungkin bisa disebutkan yang sering terjadi Bu, kesalahan apa yang mereka perbuat sampai bisnis mereka tuh kadang jalannya cuma seminggu 2 bulan gitu Bu. Ini mungkin relate sama sebuah penelitian ya. Jadi most of business sebenarnya nggak cuma Gen Z, tapi Gen Z bisa menjadi yang kita bahas di sini ya. Most of it itu tuh kenapa kesalahannya itu adalah tidak product market fit. Jadi over assumption Mas. Jadi mereka merasa aku nih keren nih, bisa bikin produk ini, canggih loh, ada teknologinya, udah bikin aplikasi, tapi dia tidak memvalidasi pasar. Ternyata pasar tidak menginginkan produk tersebut, atau dia cuma riding the hype. Orang-orang jualan makanan hype doang, dia juga mau jualan, tapi dia nggak tahu benar-benar siapa sih target marketnya, siapa yang akan beli nantinya, dan siapa yang benar-benar akan menjadi customer yang retain, yang akan kembali dan terus membayar, jadi loyal customer. Nah itu Mas, kalau sudah agak sulit ya kan, ketika misal dia overestimasi bahwa produknya ini cakep tapi ternyata memang tidak ada yang beli, ya buat apa dia membangun aplikasi yang keren-keren, dia udah bikin produk, dia udah bikin packaging yang cakep-cakep tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan pasar. Oke. Nah selanjutnya nih mungkin pertanyaannya lebih kayak kira-kira kalau Ibu nih dikasih uang 10 juta gitu kan di era saat ini, mungkin bisnis apa yang akan Ibu jalani atau yang akan Ibu mulai dengan uang segitu Bu? Oke, apakah Mas, memungkinkan atau enggak Bu? Kalau kita bicara 10 juta waktu saya dulu ya masih kuliah S1, waduh itu gede. Tapi kalau bicara 10 juta sekarang inflasi ya Mas ya. Oke, tapi ya bahkan seorang pebisnis jika dia jeli dan dia bisa ya benar-benar mengembangkan jiwanya sebagai seorang entrepreneur, bahkan dengan biaya 0 rupiah pun dia bisa berjalan Mas. Tapi kalau diberi budget ya Bu Nisa mulai diberi modal 10 juta, saya akan memulai dari produk open PO semacam F&B. Misal saya akan buat saat ini ya, saya melihat ada potensi pasar mahasiswa tuh suka makanan frozen food. Nah, saya akan mulai ya 10 juta itu akan saya putar menjadi produksi. Sebagian mungkin saya akan mulai dengan produksi kecil-kecilan dulu dengan kulkas yang saya punya dulu gitu. Nah, sebagian juga dana tersebut akan saya pakai untuk promosi untuk marketingnya. Mungkin saya akan kolaborasi dengan influencer, micro influencer memang yang mau barter ya. Saya akan jual juga di Shopee ya. Saya akan juga open PO nih. Nah, saya mencari nih. Kalau saya tahu di sekitar saya banyak mahasiswa, saya akan sebarkan info-info ini. Pastinya mereka mau makanan yang satset. Nah, di situ saya melihat ini mungkin bisa jadi sebuah ide bisnis dengan modal 10 juta. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Bisa ya berarti Bu ya, memungkinkan banget untuk mungkin Mas, bisa. Semuanya asal tadi ya. Oh ya, satu lagi, prinsip saya itu ketika berbisnis adalah mulai dari lean, bisnis yang lean. Lean itu seperti apa? Lean itu yang ramping. Ramping itu bagaimana? Ramping itu adalah memulai dengan MVP, minimum viable product. Sepertinya Mas Zaki sering saya ceramahi di kelas ya. Mulai dulu dengan minimum viable product. Karena kenapa? Kalau kita memulai dengan sesuatu yang ringan, maksudnya tidak semua modal kita habiskan di awal. Kita mulai dari kecil dulu, kita tes marketnya, naik pelan-pelan ya dari produk yang murah dulu, produk yang membutuhkan harga yang murah dulu misalnya. Jadi kita nggak ada beban Mas. Saat ini banyak yang lupa kayak produk launching harus keren, harus besar-besaran. Enggak seperti itu. Ya kalau memang kita punya backup funding yang besar, that's okay. Tapi kalau emang tadi cuma 10 juta, mulai dengan lean dulu Mas. Misal tadi bisa dimulai MVP itu sesimpel feature atau fitur ataupun fungsi yang sederhana mungkin. Misal kalau saya belum bisa buka pakai open atau offline store, ya udah saya buka pakai cloud
kitchen dulu, saya buka open PO dulu, biar ada yang masuk dulu, 1-2 masuk ke saya, habis itu mereka mau beli, terus mereka repeat order kan, volume pesanannya naik terus. Nah dari situ mungkin saya baru tambah beli kulkas, beli freezer yang besar. Nanti kalau udah lebih rame lagi, ya saya bisa dong sewa tempat untuk membuka offline store. Kurang lebih seperti itu Mas Zaki. Oke, Bu. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih. Mungkin ada nasihat apa yang bisa Ibu sampaikan kepada mahasiswa, terusnya juga Gen Z sekarang, apalagi mereka yang ingin membangun dan juga memulai bisnis, Bu. Bisa sampaikan nasihat apa? Oke, berpikirlah open minded. Open minded di sini terbuka. Kalian kalau ada kesempatan, misal ini loh ada seminar gitu ya. Ada seminar tentang bisnis, ikut. Ada komunitas bisnis, ikut. Ada diajakin temannya, ini loh ada workshop tentang terkait bisnis atau apa-apa, ikut. Perluas jaringan kalian, perluas networknya. Ya, dulu saya juga merasa nol sekali ya di bisnis. Sampai suatu saat saya ikut sebuah seminar terkait 1000 startup digital, itu punyanya dari Kominfo. Waktu itu namanya Kominfo, sekarang namanya Komdigi ya. Waktu itu emang awal-awal ketika Indonesia sedang ngebus untuk optimasi startup. Waktu itu saya hadir. Saya nggak tahu sebenarnya, saya nggak paham dengan apa yang dibicarakan. Mereka ngomongin MVP, mereka ngomongin LTV produk, mereka ngomongin INA itu, saya nggak paham. Tapi setidaknya di situ saya membuka pencerahan saya, membuka mata saya, horizon saya bahwa ada orang seperti Nadiem Anwar Karim yang membuka Gojek. Saya tahu ya, seperti orang-orang William Tanuwijaya, foundernya Tokopedia. Oh bisa ya orang-orang itu membuat seperti itu. Sejak hari itu saya terinspirasi. Suatu saat saya harus punya startup sendiri, suatu saat saya harus punya bisnis sendiri. Walaupun it takes time to go, walaupun saya nggak tahu harus memulai dari mana, tapi kalau kita sering mengekspos diri kita dengan circle-circle yang bagus seperti itu, kita juga akan termotivasi dong, Mas, pastinya. Seperti itu. Jadi kalian saat ini ya banyak sekali sesimpel buka Instagram aja kalian pasti akan udah banyak dapat informasi, manfaatkan informasi itu. Dan satu lagi, habiskan jatah kegagalan kalian ketika masih muda. Kalau kalian nggak menghabiskan jatah kegagalan saat masih muda, terus nanti baru ketika udah tuaan gitu ya, mau coba bisnis gitu. Nah, ketika sudah tua itu tanggungannya sudah banyak Mas ya, pikirannya sudah banyak. Pasti mau berbisnis tidak se-fit dulu, tidak semenggebu-gebu, tidak sesemangat dulu ketika masih muda. Tapi ketika kalian masih muda ya, masih belum banyak beban kecuali tugas kuliah ya. Nah, itu cobalah. Kalau emang kalian mau bisnis, mulai kecil-kecilan, mulailah dulu. Gagal nggak apa-apa, habiskan jatah kegagalanmu waktu masih muda. Oke, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir kita. Mungkin saya bisa simpulkan ya Bu, terkait dari jawaban-jawaban Ibu dari pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin untuk bisnis Gen Z di sini bisa bertahan, dan itu pun harus kembali lagi dari seberapa besar mereka melihat peluang dan memanfaatkan peluang yang ada saat ini. Nah, terkhususnya lagi keterbatasan modal itu pun tidak menjadi masalah. Itu tergantung dari mereka gimana sih bisa melihat seberapa terencananya bisnis mereka. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil tadi itu MVP, bisa dimulai dari tidak harus dari produk yang benar-benar butuh modal yang sangat besar. Kita bisa mulai dari bentuk yang terkecil dulu. Oke, terus terkait stres itu mungkin karena mereka terlalu berasumsi bahwasanya produk mereka tuh bisa diterima, padahal yang terjadi sebaliknya gitu. Terus sama yang terakhir itu adalah peran dosen, kurikulum dan universitas. Itu mereka sebagai fasilitator di mana para mahasiswa dan Gen Z ini harus benar-benar memanfaatkan mereka agar bisnis yang mereka jalani itu bisa kuat dan berkelanjutan. Oke. So, itu podcast kita kali ini, dan terima kasih kepada Ibu Anissa. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat dan juga memberi wawasan baru kepada kalian yang sedang menjalani bisnis maupun akan memulai bisnis. So, dari sini kita bisa tahu bahwasanya bisnis mahasiswa itu perlu adanya strategi, pondasi, dan juga konsistensi agar bisnis yang dijalani menjadi kuat dan berkelanjutan tentunya. So, saya Zaki,
Sampai jumpa di podcast Digital selanjutnya dan tetap semangat dan teruslah menjadi inspirasi. Dadah.